Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada materi IPA. Hari ini kita akan membahas IPA di kelas 8, tepatnya di bab 3. Pada bab kali ini kita akan membahas materi tentang struktur dan juga fungsi pada tumbuhan. Tahukah kalian kenapa ya tumbuhan itu bisa tumbuh dan juga berkembang walaupun dia itu tidak berpindah tempat seperti kita? Ternyata tumbuhan itu dia bisa tumbuh, berkembang layaknya makhluk hidup yang lainnya karena dia itu mempunyai 3 organ penting, yaitu akar, batang, dan juga daun. Sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama dapat berkumpul dan membentuk suatu jaringan. Jaringan ini berperan dalam melakukan pertumbuhan di dalam tubuh tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu jaringan meristem atau jaringan muda dan jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan meristem sendiri terdiri dari jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Sedangkan jaringan permanen terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim atau dasar, jaringan penguat atau penyokong, dan jaringan pengangkut. Yuk kita bahas satu persatu jaringan pada tumbuhan. Jaringan meristem yaitu jaringan yang bersifat embrional, yaitu jaringan yang masih aktif mengalami pembelahan. Berdasarkan cara terbentuknya, jaringan meristem ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, meristem primer. Jaringan ini terletak pada ujung akar, ujung batang, dan kuncup. Jaringan ini berfungsi dalam melakukan proses pemanjangan atau pertambahan tinggi tanaman. Berikutnya, meristem sekunder yang hanya terdapat pada tanaman dikotil dan tanaman gimnospermae. Jaringan ini terletak pada bagian kambium yang berfungsi dalam proses pelebaran tubuh tanaman. Masih dengan jaringan meristem, berdasarkan posisi tubuhnya, jaringan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, meristem apikal atau ujung. Meristem ini terletak pada bagian ujung akar dan ujung batang, yang fungsinya menyebabkan tubuh tumbuhan menjadi tinggi. Berikutnya, meristem lateral atau samping, yang berfungsi dalam pertumbuhan sekunder yang menyebabkan tanaman menjadi melebar dan bunga. Berikutnya, jaringan penyokong. Jaringan penyokong berperan dalam penunjang tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Berdasarkan jenis sel penyusunnya, jaringan kolenkim terdiri dari sel-sel hidup. Jaringan kolenkim ini terdapat pada tumbuhan herba dan tumbuhan muda. Sedangkan jaringan sklerenkim terdiri dari sel-sel yang sudah mati. Jaringan sklerenkim terdapat pada tumbuhan berkayu dan juga tumbuhan yang sudah dewasa. Dan yang terakhir adalah jaringan pengangkut atau pembuluh, yang dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu jaringan xilem dan jaringan floem. Jaringan xilem disebut juga dengan jaringan pembuluh kayu. Nah, jaringan xilem inilah yang berfungsi mengangkut air dan unsur hara mineral dari akar menuju daun. Daya tekan pada akar mendorong air masuk ke xilem pada batang. Air yang terdapat dalam jaringan xilem ini dapat mengalir naik sampai ke daun karena adanya daya kapilaritas xilem.
Selain itu, di daun terjadi penguapan air yang disebut dengan transpirasi. Transpirasi akan menarik air yang terdapat pada batang dan akar untuk menggantikan air di daun yang menguap ke lingkungan. Selain itu juga terdapat pembuluh tapis atau jaringan floem yang berfungsi menyebarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, sekarang kita telah melihat jenis-jenis jaringan pada tumbuhan serta fungsinya. Untuk diingat, jaringan meristem akan membelah sepanjang hidup dan membantu proses pertumbuhan tanaman. Sedangkan jaringan permanen berasal dari jaringan meristem yang menjadi fasilitas transportasi nutrisi dan penyokong tanaman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang belajar dari rumah. Terima kasih.